Jiwa terpilih. Ada masa ketika hidup terasa sunyi, seolah langkahmu berjalan sendirian di lorong panjang tanpa jendela. Doa-doa terasa menggantung, usaha terasa sia-sia, dan harapan seperti lilin kecil yang nyalanya hampir padam. Namun dengarkan ini dengan tenang, keadaanmu bukan kesalahan. Luka yang kau bawa bukan tanda kelemahan. Justru di sanalah, dalam hening yang paling pekat, Tuhan sering bekerja paling dalam. Tidak semua orang dipilih untuk berjalan di jalan yang berat. Tidak semua jiwa diberi ruang untuk merasakan jatuh sedalam ini. Ada alasan mengapa hatimu diuji, mengapa langkahmu diperlambat, mengapa pintu-pintu seakan tertutup satu persatu. Bukan untuk menghukummu, melainkan untuk menyiapkanmu. Seperti benih yang dikubur dalam gelap, kamu tidak dibuang, kamu ditanam. Jika hari ini kamu merasa tertinggal, itu bukan berarti kamu kalah. Jika kamu merasa berbeda, itu bukan karena kamu gagal menyesuaikan diri. Bisa jadi kamu sedang diarahkan untuk tujuan yang tidak biasa. Tuhan tidak memilih orang yang paling siap, Dia mempersiapkan orang yang dipilih. Dan proses itu sering terasa sepi, menyakitkan, dan tidak dipahami siapapun. Tarik napasmu perlahan. Kamu tidak salah berada di titik ini. Kamu sedang berada di ambang sebuah kesempatan istimewa yang hanya diberikan kepada mereka yang cukup kuat untuk bertahan, meski nyaris menyerah. Ada hal yang jarang disadari oleh mereka yang sedang terluka. Tidak semua keterlambatan adalah penolakan. Tidak semua kegagalan adalah akhir. Sebagian adalah cara Tuhan menggeser arah hidupmu, menjauhkanmu dari sesuatu yang tampak baik, namun diam-diam akan menghancurkan jiwamu. Kamu mungkin tidak melihatnya sekarang, karena rasa sakit sering menutup pandangan. Tetapi suatu hari nanti, kamu akan menoleh ke belakang dan berkata pelan, "Pantas saja dulu aku harus berhenti di sana." Kamu tidak terlalu lemah, kamu hanya terlalu lama bertahan sendirian. Kamu tidak gagal, kamu hanya sedang belajar melepaskan versi lama dari dirimu, versi yang harus runtuh, agar versi yang lebih jujur bisa lahir. Tidak ada proses kelahiran tanpa rasa sakit, dan tidak ada jiwa yang tumbuh tanpa pernah retak. Tuhan sering memisahkan orang-orang yang Dia pilih dari keramaian, bukan karena mereka tidak layak dicintai, tetapi karena kebisingan dunia terlalu sering mengaburkan suaranya. Dalam kesendirian, kamu dipaksa mendengar detak hatimu sendiri. Dalam kejatuhan, kamu dipaksa mengenali siapa dirimu tanpa topeng, tanpa pujian, tanpa validasi. Disitulah kekuatan sejati mulai dibentuk. Mungkin kamu bertanya, mengapa harus aku? Jawabannya sederhana namun dalam. Karena kamu mampu, karena jiwamu cukup kuat untuk memikul makna yang lebih besar. Tuhan tidak sedang bermain-main dengan hidupmu. Dia sedang menulis cerita yang tidak bisa dibaca oleh semua orang, hanya oleh mereka yang berani bertahan sampai halaman terakhir. Setiap air mata yang jatuh tidak pernah sia-sia. Ia adalah bahasa yang dipahami langit. Setiap doa yang terasa tidak dijawab bukan berarti diabaikan, melainkan sedang dijawab dengan cara yang lebih lambat, lebih dalam, dan lebih tepat. Apa yang kamu anggap sebagai keheningan, seringkali adalah tanda bahwa Tuhan sedang bekerja tanpa suara. Jangan terburu-buru menyimpulkan hidupmu dari satu bab yang gelap. Malam memang panjang, tetapi ia tidak kekal. Fajar selalu datang bukan karena malam mengalah, tetapi karena waktu memang diciptakan untuk bergerak maju. Dan kamu pun begitu. Tetaplah bernapas, tetaplah ada. Bahkan ketika kamu tidak tahu untuk apa kamu bertahan. Kadang alasan itu baru akan muncul setelah kamu cukup jauh melangkah. Kamu tidak tertinggal, kamu sedang disimpan. Ada titik dalam hidup ketika kamu berhenti berharap pada dunia, bukan karena dunia kejam, tetapi karena hatimu terlalu lelah untuk terus meminta. Di titik itu, kamu belajar diam. Dan justru dalam diam itulah, sesuatu yang halus mulai bekerja. Sesuatu yang tidak bisa dipaksakan, sesuatu yang tidak bisa dipercepat. Di sanalah Tuhan mendekat, bukan dengan guntur melainkan dengan keheningan yang menenangkan. Kejatuhanmu bukan bukti bahwa kamu ditinggalkan. Justru sebaliknya, banyak orang berjalan di jalan yang ramai, dipenuhi tepuk tangan, namun jiwanya kosong dan rapuh. Kamu dipisahkan dari keramaian itu karena hatimu tidak diciptakan untuk hidup yang dangkal. Kamu dipanggil untuk memahami makna, bukan sekadar pencapaian. Dan makna tidak lahir dari kenyamanan ia, lahir dari perjumpaan dengan diri sendiri, di tempat paling jujur dan paling sepi. Mungkin kamu merasa tidak ada yang membela. Mungkin kamu merasa disalahpahami, bahkan oleh orang-orang yang paling kamu harapkan mengerti. Tapi pahamilah ini, ketika manusia berhenti memihakmu, Tuhan sedang mengambil alih sepenuhnya. Ketika sandaran dunia runtuh, kamu dipaksa bersandar pada sesuatu yang tidak bisa runtuh. Itulah awal dari iman yang matang, iman yang tidak bergantung pada hasil, tetapi pada kepercayaan. Tidak semua orang mampu melewati fase ini. Banyak yang menyerah tepat sebelum cahaya muncul. Banyak yang mundur ketika pintu hampir terbuka. Tetapi kamu masih di sini. Meski tertatih, meski penuh tanda tanya, kamu masih bernapas.
masih bertahan, itu bukan kebetulan. Itu tanda bahwa jiwamu tahu jauh di dalam bahwa cerita ini belum selesai. Tuhan tidak pernah menyia-nyiakan rasa sakit. Ia mengumpulkannya, mengolahnya, lalu mengubahnya menjadi kebijaksanaan. Kelak, apa yang membuatmu menangis akan membuat orang lain bertahan hidup. Luka yang kamu sembunyikan hari ini akan menjadi pelita bagi mereka yang berjalan di kegelapan yang sama. Dan tanpa kamu sadari, kamu sedang dipersiapkan bukan hanya untuk sembuh, tetapi untuk menjadi jawaban. Jika sekarang kamu belum melihat hasilnya, itu wajar. Akar selalu tumbuh lebih dulu sebelum pohon terlihat. Dan semakin tinggi pohon itu kelak, semakin dalam akar harus menembus tanah. Kamu sedang menumbuhkan akar yang kuat, akar kesabaran, kerendahan hati, dan pengertian yang tidak dimiliki oleh mereka yang hidupnya terlalu mudah. Percayalah, kamu tidak terlambat, kamu tidak tersesat. Kamu sedang dibentuk dengan cara yang tidak populer, agar kelak kamu tidak mudah goyah. Waktu Tuhan tidak pernah salah alamat. Ia selalu tiba tepat ketika jiwamu siap menerimanya. Tetaplah berjalan, meski langkahmu kecil. Tetaplah percaya, meski keyakinanmu kadang gemetar. Karena mereka yang dipilih bukanlah yang paling percaya diri, melainkan yang tetap melangkah meski hatinya hampir menyerah. Ada jenis kelelahan yang tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Bukan lelah karena bekerja, bukan lelah karena kurang tidur, melainkan lelah karena terlalu lama berharap. Lelah karena terus mencoba menjadi kuat di hadapan dunia, sementara di dalam dirimu ada bagian yang perlahan runtuh. Jika kamu berada di titik ini, dengarkan baik-baik. Kelelahanmu bukan tanda akhir, melainkan tanda bahwa kamu telah berjalan sangat jauh. Tidak semua orang sampai sejauh ini. Banyak yang berhenti ketika hatinya pertama kali retak. Banyak yang memilih mati rasa agar tidak perlu merasakan sakit. Tapi kamu memilih tetap merasa, meski itu menyakitkan. Itu keberanian yang jarang dimiliki. Dan keberanian seperti itu tidak pernah luput dari perhatian Tuhan. Kamu mungkin merasa hidupmu berjalan terlalu lambat dibandingkan orang lain. Melihat mereka melangkah cepat, meraih hal-hal yang dulu juga kamu impikan. Tapi yang tidak kamu lihat adalah beban yang tidak kamu pikul, dan jalan yang tidak harus kamu lewati. Tuhan tidak pernah membandingkan perjalanan. Dia hanya memastikan setiap jiwa sampai pada tujuan yang tepat, bukan tujuan yang terlihat indah, tetapi tujuan yang menyelamatkan. Ada saatnya Tuhan membiarkanmu hampir menyerah, bukan untuk menjatuhkanmu, tetapi untuk mengosongkan genggamanmu. Selama tanganmu penuh dengan ekspektasi lama, kamu tidak akan bisa menerima anugerah baru. Selama kamu masih memaksa masa lalu agar kembali, kamu tidak akan bisa melangkah ke depan. Kehilangan kadang bukan tentang apa yang diambil, tetapi tentang apa yang perlu dilepaskan. Jangan salah paham. Kamu tidak gagal menjaga sesuatu, kamu hanya terlalu setia pada hal yang sudah selesai. Dan Tuhan, dengan kasih yang tegas, menarikmu keluar meski caranya menyakitkan karena Dia melihat apa yang tidak kamu lihat. Dia tahu, jika kamu bertahan di sana, jiwamu akan perlahan padam. Kini kamu berdiri di ambang, antara menyerah dan percaya, antara menutup hati dan membuka diri sekali lagi. Dan justru di ambang inilah, banyak takdir berubah. Bukan karena keadaan tiba-tiba mudah, tetapi karena hatimu memilih untuk tetap hidup, meski tidak lagi memiliki pegangan yang jelas. Ingat ini, Tuhan tidak membutuhkanmu sempurna untuk melanjutkan cerita ini. Dia hanya membutuhkanmu cukup jujur untuk mengakui lelahmu, dan cukup rendah hati untuk tetap melangkah. Air mata bukan penghalang doa. Rasa takut bukan penghalang iman. Yang benar-benar menghalangi adalah ketika kamu berhenti berharap sama sekali. Maka jika hari ini kamu masih bisa membaca kata-kata ini, masih bisa menarik napas, masih bisa berkata dalam hati, "Aku belum menyerah sepenuhnya," itu sudah cukup. Itu adalah pintu kecil yang melaluinya cahaya bisa masuk. Bertahanlah sedikit lagi, bukan karena kamu tahu apa yang akan terjadi, tetapi karena Tuhan tahu, dan itu sudah lebih dari cukup. Akan tiba satu fase yang nyaris tidak kamu sadari saat ia dimulai. Tidak ada tanda besar, tidak ada keajaiban yang langsung terlihat. Hanya perubahan halus di dalam dirimu. Kamu mulai bernapas sedikit lebih lega. Kamu mulai tidak terlalu keras pada dirimu sendiri. Luka yang dulu selalu perih, kini terasa seperti bekas masih ada, tetapi tidak lagi menguasai. Inilah saat ketika Tuhan mulai mengganti. Bukan dengan cara yang mencolok, tetapi dengan cara yang menyembuhkan. Penggantian dari Tuhan tidak selalu berarti mengembalikan apa yang hilang. Seringkali, Dia memberi sesuatu yang sama sekali berbeda, namun jauh lebih sesuai dengan siapa dirimu yang sekarang. Kamu tidak lagi diberi apa yang kamu minta dulu, karena kamu bukan orang yang sama seperti dulu. Kamu telah bertumbuh, meski kamu tidak menyadarinya. Kamu telah melewati api, dan keluar dengan pemahaman yang lebih dalam tentang hidup, tentang diri sendiri, dan tentang makna bertahan. Pada fase ini, kamu mungkin masih belum melihat hasil nyata. Hidupmu belum sepenuhnya berubah, masalah belum sepenuhnya selesai. Tetapi ada satu hal yang berbeda.
Hatimu tidak lagi kosong. Ada ketenangan kecil yang mulai menetap, bukan karena semua baik-baik saja, melainkan karena kamu tahu, apapun yang terjadi, kamu tidak sendirian lagi. Tuhan sering menunggu sampai kamu berhenti memaksa arah sebelum Dia menunjukkan jalan. Selama ini, kamu mungkin berlari, mencoba mengejar apa yang menurutmu harus terjadi. Sekarang, kamu mulai berjalan, dan dalam langkah yang lebih lambat itu, kamu akhirnya bisa melihat detail yang dulu terlewat. Siapa yang benar-benar peduli, apa yang benar-benar penting, dan kemana hatimu sebenarnya ingin pulang. Kamu tidak lagi haus akan pengakuan seperti dulu. Kamu tidak lagi mengejar pembuktian, bukan karena kamu kalah, tetapi karena kamu sudah tidak ingin hidup dalam kebisingan yang sama. Ini adalah tanda kedewasaan jiwa, tanda bahwa kamu siap menerima hal-hal yang lebih tenang, lebih dalam, dan lebih bermakna. Jangan heran jika pada titik ini, beberapa orang mulai menjauh, bukan karena kamu berubah menjadi buruk, tetapi karena kamu tidak lagi bisa dipakai untuk memenuhi kekosongan mereka. Cahaya yang tenang seringkali tidak disukai oleh mereka yang hidup dari kegaduhan. Dan itu tidak apa-apa. Tidak semua orang harus ikut dalam bab berikutnya. Percayalah, apa yang sedang disiapkan Tuhan tidak akan datang dengan tergesa-gesa. Ia akan datang tepat waktu, membawa kedamaian, bukan kebingungan. Ia tidak akan memaksamu memilih antara bahagia dan menjadi dirimu sendiri. Ia akan mengizinkan keduanya bertemu. Jika hari ini kamu masih berada di masa menunggu, jangan anggap itu sebagai jeda yang sia-sia. Menunggu adalah bagian dari penggantian. Di sanalah hatimu diperluas, agar mampu menampung lebih dari yang pernah kamu bayangkan. Tetaplah lembut pada dirimu sendiri. Kamu sedang berada di fase di mana Tuhan tidak lagi menghancurkan, tetapi menyusun kembali, pelan-pelan, dengan penuh kasih. Dan ketika waktunya tiba, kamu akan mengerti. Semua yang hilang dulu bukan diambil dan digantikan. Ada satu hal yang sering disalahpahami. Kesempatan istimewa dari Tuhan tidak selalu terlihat seperti hadiah. Kadang ia datang dalam bentuk kepercayaan. Kepercayaan bahwa kamu sanggup memikul hidup dengan cara yang lebih sadar, lebih jujur, dan lebih dalam. Setelah semua yang kamu lalui, Tuhan tidak lagi memperlakukanmu sebagai jiwa yang rapuh, melainkan sebagai jiwa yang telah ditempa. Di titik ini, hidup mungkin masih sederhana. Tidak banyak yang berubah di luar. Namun di dalam, kamu telah menjadi ruang yang lebih luas. Kamu tidak lagi reaktif seperti dulu. Kamu tidak lagi runtuh oleh hal-hal kecil. Bukan karena kamu kebal terhadap rasa sakit, tetapi karena kamu telah mengenalnya. Kamu tahu bahwa rasa sakit tidak membunuhmu. Ia hanya mengajarkanmu cara bernapas di tengah badai. Kesempatan istimewa itu adalah ketika Tuhan mulai mempercayakan pengaruh kepadamu. Bukan pengaruh yang berisik, tetapi pengaruh yang hening. Kehadiranmu mulai menenangkan. Kata-katamu mulai punya bobot, meski diucapkan pelan. Orang-orang mungkin tidak tahu apa yang telah kamu lalui, tetapi mereka merasakan sesuatu ketika berada di dekatmu, sebuah keteduhan yang lahir dari kejujuran. Kamu mungkin tidak menyadari ini, tetapi cara kamu bertahan telah menjadi doa yang hidup. Tanpa berkhotbah, tanpa menggurui, hidupmu sendiri mulai berbicara. Mereka yang hampir menyerah akan menemukan cermin dalam dirimu. Dan tanpa kamu sadari, Tuhan sedang memakai kisahmu untuk menyelamatkan orang lain dari putus asa yang sama. Namun ingatlah, kepercayaan selalu datang bersama tanggung jawab. Tuhan tidak mengangkatmu untuk menjadi lebih tinggi dari orang lain, melainkan untuk menjadi lebih rendah hati. Semakin dalam pemahamanmu, semakin lembut hatimu seharusnya. Kamu tidak dipanggil untuk menghakimi mereka yang masih tersesat, karena kamu tahu rasanya berada di sana. Akan ada hari-hari ketika kamu rindu versi dirimu yang dulu, yang tidak terlalu banyak berpikir, yang masih polos dalam berharap. Rindu itu wajar, tetapi jangan kembali. Kamu tidak kehilangan kepolosan. Kamu menukarnya dengan kebijaksanaan. Dan kebijaksanaan itu akan menjagamu tetap hidup di dunia yang tidak selalu ramah. Jika Tuhan kini membiarkanmu berjalan lebih tenang, itu bukan karena perjuanganmu selesai, tetapi karena kamu telah belajar mempor kinaya tanpa harus melihat semuanya jelas. Inilah iman yang matang. Iman yang tidak lagi bertanya, mengapa? Di setiap tikungan, tetapi berbisik, aku ikut. Kesempatan istimewa itu bukan tentang menjadi luar biasa di mata dunia. Ia tentang menjadi utuh di hadapan Tuhan, dan orang-orang yang mencapai keutuhan itu hampir selalu adalah mereka yang pernah hancur, lalu memilih untuk percaya sekali lagi. Ada kebenaran yang lembut namun tegas. Tuhan tidak memulihkanmu agar kamu kembali ke kehidupan yang dulu hampir menghancurkanmu. Apa yang telah Dia sembuhkan bukan untuk diulang, melainkan untuk dijaga. Karena itu, jangan heran jika hatimu kini lebih selektif, langkahmu lebih berhati-hati, dan jiwamu menolak hal-hal yang dulu terasa biasa. Itu bukan ketakutan, itu kebijaksanaan. Kamu tidak lagi mudah tergoda oleh janji-janji kosong. Kamu belajar membedakan antara perhatian dan kepedulian,
antara kebisingan dan kehadiran. Luka telah mengajarimu membaca tanda-tanda kecil yang dulu kamu abaikan. Dan pembelajaran seperti itu mahal harganya dibayar. Dengan air mata dan kesepian, Tuhan tidak akan menyia-nyiakannya. Pada fase ini, kamu mungkin merasa sedikit asing di dunia yang sama. Percakapan yang dulu menarik, kini terasa dangkal. Pengejaran yang dulu memacu, kini terasa melelahkan. Bukan karena kamu lebih baik, tetapi karena hatimu telah berpindah rumah. Kamu tidak lagi tinggal di tempat yang sama secara batin, dan itu seringkali membuatmu merasa sendirian. Meski dikelilingi banyak orang, namun kesendirian ini berbeda. Ia tidak lagi kosong, ia tenang. Di dalamnya, kamu mulai mengenali suaramu sendiri tanpa tekanan untuk menyenangkan siapapun. Inilah ruang di mana Tuhan bisa berbicara tanpa harus bersaing dengan kebisingan dunia. Inilah tempat di mana arah hidupmu mulai terasa lebih jujur. Kamu mungkin bertanya-tanya, apakah ini berarti hidupku akan selalu sunyi? Tidak, ini berarti hidupmu akan lebih bermakna. Orang-orang yang datang selanjutnya mungkin tidak banyak, tetapi mereka akan datang dengan niat yang lebih bersih. Hubungan yang terbentuk tidak lagi didasarkan pada kebutuhan, melainkan pada kesadaran. Tuhan sering membersihkan ruang sebelum mengisinya kembali. Jika saat ini hidupmu terasa kosong, jangan terburu-buru mengisinya dengan apa saja. Kekosongan ini bukan kehampaan. Ia adalah ruang suci. Tempat di mana hal-hal yang tepat akan ditempatkan pada waktunya. Ingatlah, kamu tidak tertinggal hanya karena kamu berjalan lebih pelan. Kamu sedang berjalan lebih sadar, dan jalan yang disadari jarang ramai, tetapi hampir selalu benar. Banyak orang hidup cepat namun tersesat. Kamu memilih pelan agar tidak kehilangan dirimu sendiri. Jika suatu hari kamu ragu pada proses ini, ingat sejauh apa kamu telah melangkah. Ingat malam-malam ketika kamu hampir menyerah, namun tetap bangun keesokan harinya. Tuhan tidak membawa kamu sejauh ini untuk meninggalkanmu di tengah jalan. Dia sedang membawamu keluar bukan ke hidup yang lebih mudah, tetapi ke hidup yang lebih sejati. Tetaplah setia pada perubahan ini. Kamu tidak sedang menjadi orang lain. Kamu sedang kembali menjadi dirimu yang seharusnya. Ada satu momen yang halus, hampir tak terasa, ketika kamu menyadari bahwa kamu tidak lagi menunggu diselamatkan. Bukan karena kamu tidak membutuhkan Tuhan, tetapi karena Tuhan telah bekerja begitu dalam, hingga Kekuotonaya kini berdiam di caramu berpikir, caramu memilih, caramu bertahan. Kamu menjadi lebih tenang menghadapi hal-hal yang dulu membuatmu runtuh. Dan disitulah kamu mulai memahami. Sebagian doa dijawab dengan perubahan diri. Dulu, kamu berdoa agar rasa sakit berhenti. Kini, rasa sakit itu telah mengajarkanmu bagaimana tetap hidup meski tidak semuanya sembuh. Dulu, kamu berdoa agar ada yang memahami. Kini, kamu menjadi seseorang yang mampu memahami tanpa harus diminta. Inilah cara Tuhan menjawab doa-doa terdalam, bukan dengan mengubah dunia, tetapi dengan menguatkan jiwamu. Kamu mungkin tidak merasa istimewa, bahkan kamu mungkin merasa biasa saja, namun justru disitulah letak keistimewaannya. Tuhan tidak menjadikanmu terang yang menyilaukan, tetapi cahaya yang cukup untuk menunjukkan jalan bagi mereka yang tersesat di sekitarmu. Kamu tidak memimpin dengan suara keras, tetapi dengan kehadiran yang konsisten. Pada titik ini, kamu tidak lagi membenci masa lalumu. Kamu tidak lagi ingin menghapusnya. Kamu memahaminya. Kamu melihat bagaimana setiap luka memiliki peran, bagaimana setiap kehilangan mengarahkanmu ke sini. Dan untuk pertama kalinya, kamu tidak bertanya, mengapa aku harus melewati semua ini? Kamu hanya berkata, terima kasih karena aku tidak menyerah. Akan ada hari-hari ketika bayangan lama mencoba kembali. Keraguan akan mengetuk. Rasa takut akan berbisik. Tetapi sekarang kamu tahu, suara-suara itu tidak lagi memegang kendali. Kamu telah belajar bahwa iman bukan tentang tidak pernah goyah, melainkan tentang tahu kemana harus kembali ketika goyah datang. Tuhan mempercayakan ketenangan ini kepadamu, karena Dia tahu kamu akan menjaganya. Kamu tidak lagi sembarang membuka pintu hidupmu. Kamu memilih dengan sadar apa yang boleh tinggal dan apa yang harus dilepaskan. Itu bukan sikap keras, itu bentuk kasih pada diri sendiri yang dulu terlalu sering diabaikan. Dan mungkin inilah makna terdalam dari kesempatan istimewa itu. Kamu dipilih untuk hidup dengan kesadaran, untuk tidak lagi terjebak dalam luka lama, untuk tidak mewariskan kepedihan yang sama kepada orang lain, untuk memutus rantai yang dulu hampir menelanmu. Jika hari ini kamu masih bertanya apakah semua ini sepadan, jawabannya ada pada caramu bernapas sekarang. Lebih pelan, lebih dalam, lebih damai. Kamu tidak lagi sekadar bertahan, kamu mulai hidup. Kini kamu sampai pada pemahaman yang jarang dimiliki banyak orang. Hidup tidak harus dikejar, ia harus dipercayakan. Setelah semua yang kamu lalui, kamu mengerti bahwa tergesa-gesa seringkali lahir dari ketakutan, takut tertinggal, takut tidak cukup, takut tidak dipilih. Namun kamu telah melihat sendiri, meski pernah terjatuh sangat dalam,
kamu tetap sampai di sini. Artinya, hidup tidak pernah benar-benar meninggalkanmu. Pada phase ini, kamu berjalan dengan ritme yang berbeda. Kamu tidak lagi terburu-buru menjelaskan dirimu kepada dunia. Kamu tidak lagi sibuk membuktikan nilai hidupmu. Kamu tahu siapa dirimu, meski dunia belum tentu tahu. Dan kedamaian seperti itu tidak datang dari kemenangan besar, melainkan dari penerimaan yang jujur. Tuhan tidak memanggilmu untuk hidup seperti orang lain. Dia memanggilmu untuk hidup selaras dengan hatimu sendiri, hati yang telah dibersihkan oleh luka, diperhalus oleh kehilangan, dan dikuatkan oleh bertahan. Jalanmu mungkin tidak ramai, tetapi ia stabil. Tidak banyak sorak-sorai, tetapi penuh makna. Kamu mulai memahami bahwa keberhasilan sejati bukan tentang seberapa cepat kamu sampai, melainkan seberapa utuh kamu ketika tiba. Banyak orang mencapai puncak dengan jiwa yang retak. Kamu memilih berjalan lebih lambat agar jiwamu tetap utuh. Dan pilihan itu akan menyelamatkanmu di hari-hari yang panjang. Ada keindahan dalam hidup yang tidak dipercepat. Kamu mulai menikmati hal-hal kecil. Pagi yang sunyi, napas yang teratur, hati yang tidak lagi gelisah tanpa sebab. Ini bukan hidup yang kecil. Ini hidup yang sadar. Dan hidup yang sadar selalu lebih kuat daripada hidup yang sibuk. Jika Tuhan kini mempercayakan waktu yang lebih tenang kepadamu, itu karena kamu telah belajar menghargainya. Kamu tahu bagaimana rasanya kehilangan arah, maka kamu tidak akan menuaniakan ketenangan. Kamu tahu bagaimana rasanya hancur, maka kamu akan menjaga apa yang telah dibangun kembali. Suatu hari, mungkin tanpa kamu rencanakan, hidup akan mempertemukanmu dengan orang-orang yang juga telah melalui badai mereka sendiri. Kalian akan saling mengenali, bukan dari cerita hebat, tetapi dari ketenangan yang sama. Dan kamu akan tersenyum, menyadari bahwa semua penantian ini tidak sia-sia. Hidupmu kini bukan lagi tentang berlari menjauh dari rasa sakit, tetapi berjalan bersama pemahaman. Dan pemahaman itu adalah hadiah yang hanya diberikan kepada mereka yang pernah hampir menyerah, namun memilih untuk tetap hidup. Akan ada satu kesadaran yang datang perlahan, seperti matahari pagi yang tidak pernah memaksa. Ujian-ujian yang datang kini terasa berbeda. Tidak lagi memukul dari arah yang sama, tidak lagi menghancurkan dari dalam. Bukan karena hidup tiba-tiba menjadi mudah, tetapi karena kamu telah berubah. Kamu tidak lagi berdiri di tempat yang sama seperti dulu. Dulu, satu kegagalan kecil bisa membuatmu mempertanyakan seluruh hidup. Sekarang, kamu mampu memisahkan peristiwa dari identitas. Kamu tahu bahwa jatuh bukan berarti kamu salah. Kamu tahu bahwa kehilangan tidak selalu berarti kamu kurang. Pemahaman ini tidak datang dari teori, tetapi dari pengalaman panjang yang mengikis egomu dan menguatkan hatimu. Tuhan tidak berhenti menguji orang yang Dia kasihi, tetapi bentuk ujian itu berubah seiring kedewasaan jiwa. Ujian tidak lagi datang untuk menjatuhkanmu, melainkan untuk mengokohkan pilihan-pilihanmu, untuk memastikan bahwa kamu benar-benar berdiri di atas nilai, bukan sekadar emosi sesaat. Kamu mungkin memperhatikan, kamu tidak lagi terpancing oleh hal-hal yang dulu menyakitimu. Kata-kata orang lain tidak lagi langsung masuk ke hatimu, bukan karena kamu tidak peduli, tetapi karena kamu telah belajar memilah. Tidak semua suara layak mendapat ruang di dalam dirimu. Dan Tuhan mengajarkanmu itu dengan cara yang sangat personal. Pada titik ini, kamu juga mulai memaafkan bukan hanya orang lain, tetapi dirimu sendiri. Kamu memaafkan dirimu yang dulu naif, terlalu berharap, terlalu percaya. Kamu menyadari bahwa semua itu bukan kebodohan, melainkan keberanian. Dan keberanian itu yang membuatmu sampai di sini. Kesempatan istimewa yang Tuhan berikan kini semakin jelas. Kamu dipercaya untuk menjaga hatimu sendiri, untuk tidak lagi menyerahkannya pada hal-hal yang tidak bertanggung jawab, untuk memilih dengan sadar, bukan karena takut sendirian, bukan karena ingin diakui, tetapi karena selaras dengan kebenaran batin. Akan ada saat-saat ketika kamu merasa dunia bergerak terlalu cepat lagi, ketika kebisingan mencoba menarikmu kembali. Namun sekarang kamu tahu, kamu tidak harus ikut. Kamu boleh berhenti, menarik napas, dan memilih jalan yang tenang. Dan ketenangan itu bukan pelariannya, adalah kekuatan. Jika kamu membaca ini dan merasa, aku tidak sehebat itu, ingatlah, kekuatan sejati jarang terasa heroik. Ia terasa sederhana, tenang, konsisten, dan justru itulah yang membuatnya bertahan lama. Tuhan tidak sedang mempersiapkanmu untuk satu momen besar lalu selesai. Dia sedang membentukmu untuk hidup panjang dengan jiwa yang tetap utuh. Dan itu jauh lebih berharga daripada kemenangan sesaat. Sekarang, setelah semua perjalanan ini, setelah semua luka, tangisan, kelelahan, dan ketidakpastian, ada satu hal yang perlu kamu pahami dengan sepenuh hati. Kamu bukan kebetulan. Tuhan memilihmu bukan karena kamu sempurna, bukan karena kamu paling kuat, tetapi karena hanya kamu yang mampu menempuh jalan ini dengan jiwa yang akhirnya siap. Kamu mungkin masih ingat malam-malam ketika dunia terasa sunyi, ketika doa seperti hilang di udara,
Ketika hati bertanya apakah semua ini sepadan. Tapi lihatlah sekarang, semua yang kamu lewati bukan untuk menghancurkanmu. Semua itu adalah bukti bahwa Tuhan sedang mempersiapkanmu untuk sesuatu yang jauh lebih besar daripada yang bisa kamu bayangkan. Bahkan ketika kamu merasa sendirian, bahkan ketika kamu merasa lelah, Tuhan tidak pernah melepaskan tanganmu. Kamu telah belajar bahwa kesakitan bukan musuh, tetapi guru. Bahwa kehilangan bukan akhir, tetapi jalan menuju pemahaman. Bahwa setiap air mata, setiap ragu, setiap malam gelap adalah bagian dari proses yang membentukmu menjadi versi dirimu yang paling utuh. Dan dalam ketenangan yang sekarang mulai kamu rasakan, kamu menyadari satu kebenaran, hidupmu bukan sekadar tentang bertahan, tapi tentang menjadi terang bagi dirimu sendiri dan bagi mereka yang tersesat di sekitarmu. Ingatlah selalu, kesempatan istimewa yang Tuhan berikan padamu tidak datang lagi. Ia datang sekali, dengan cara yang unik, menunggu kesadaranmu untuk menerimanya. Jangan biarkan keraguan, penyesalan, atau rasa takut menutupi cahaya yang telah diberikan kepadamu. Kamu dipilih bukan untuk menjadi seperti orang lain, tetapi untuk menjadi dirimu dengan semua bekal yang hanya bisa dimiliki oleh mereka yang pernah hampir menyerah namun tetap bangkit. Jadi tarik napas dalam-dalam. Rasakan detak jantungmu, rasakan hidupmu. Kamu tidak salah, kamu tidak terlambat, dan kamu tidak lemah. Kamu sedang berada tepat di tempat yang Tuhan pilih untukmu. Dan disinilah, dengan hati yang terbuka, dengan jiwa yang siap, kamu akan menemukan bahwa hidupmu selama ini terasa berat dan hampa sebenarnya penuh makna dan keajaiban. Karena yang dipilih Tuhan tidak pernah sia-sia. Dan kamu, sahabat, adalah salah satunya.